Presiden Republik Indonesia tinjau penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin serukan tunggu damai tahun 2024. Pameran dan bazar meriahkan perhelatan STKH Nasional ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 31 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, memastikan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di daerah berjalan sesuai target. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara langsung meninjau pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Jambi. Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara langsung meninjau penanganan stunting di Posyandu Dahlia 1 di RT 17, Kelurahan Teo, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tiba di lokasi jam 10.20 waktu Indonesia Barat, Wapres yang didampingi Gubernur Jambi disambut oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wapres mengapresiasi penanganan stunting di Provinsi Jambi yang berhasil menurunkan angka stunting setiap tahunnya. Untuk di wilayah Kota Jambi bahkan sudah mencapai 14% dan ditargetkan dapat mencapai 10% pada 2024. Sementara berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, kondisi stunting Provinsi Jambi pada tahun 2022 berada di angka 18%. Ini merupakan urutan ke-7 terbaik dari 34 provinsi se-Indonesia, bahkan lebih rendah dari angka nasional yang tercatat sebesar 21,6%. Wapres juga merespon positif program Bapak Asuh maupun Ibu Asuh Stunting yang direncanakan pemerintah Provinsi Jambi. Program tersebut dinilai dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Wapres membagikan sejumlah paket bantuan mulai dari makanan tambahan hingga sembako bagi anak-anak penerima manfaat. Mana nanti itu akan dibicarakan. Sampai sekarang kalau yang dibicarakan di PBB itu menghentikan itu. Ya. Jadi itu kalau yang boykot itu masih disuarakan oleh berbagai pihak masyarakat di berbagai negara. Ya. Sementara itu, Ketua Kader Posyandu Dahlia 1 Sri Lestari mengungkapkan kunjungan ini menjadi tambahan semangat tim untuk melanjutkan program penurunan stunting. Sejauh ini, kendala dalam penurunan stunting di wilayah tersebut masih berkutat dari pola asuh asupan makanan serta faktor ekonomi. Ada bantuan sembako untuk semua anak-anak yang terkena risiko stunting sebanyak 200 paket dari Basarnas, kemudian akan kami salurkan sesuai dengan yang diinstruksikan dari Pas Pampres tadi. Seperti untuk anak-anak yang berisiko stunting tadi tetap kami berikan dan tetap akan kami laksanakan. Setelah melakukan peninjauan penanganan stunting di lokasi tersebut, Wapres langsung bertolak ke ibu kota Jakarta pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca kunjungan Presiden Republik Indonesia, pengerjaan jalan rusak di Sungai Gelam mencapai 55%. Ditargetkan pengerjaan jalan selesai pada akhir Desember 2023 mendatang. Pasca peninjauan akses jalan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu, akses jalan rusak di kawasan tersebut saat ini masih dikerjakan oleh petugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi. Kasatgas Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BPJN Jambi, Aan Marandius mengatakan, pengerjaan jalan ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 terkait percepat konektivitas jalan daerah. Hingga saat ini, proses pengerjaan masih terus dilakukan dan ditargetkan pengerjaan ini akan selesai pada akhir Desember 2023 mendatang. Sekitar 2,6 gitu, terbagi jadi 3 segmen pekerjaan. Yang sudah selesai berapa persen, Pak? Sekitar 55% untuk proyek fisik saat ini. Pada pengerjaan jalan ini dimulai dari Simpang Ahok Kota Jambi hingga ke Bumi Perkemahan Kabupaten Muaro Jambi dengan panjang pengerjaan mencapai 13,7 km dengan ketinggian jalan mencapai 30,5 cm. Ditargetkan jalan dapat dinikmati masyarakat pada awal tahun 2024 mendatang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, kasus karhutla menghanguskan 52 hektar lahan dan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyumbang luasan terbanyak berasal dari vegetasi gambut. Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi. Beberapa hari yang lalu, terdapat penambahan 2 hektar lahan terbakar di Kecamatan Sadu. Berdasarkan data BPBD setempat, sudah terjadi 28 karhutla di bumi sepucuk nipah serumpun nibung sepanjang tahun 2023. Luasan yang terbakar hingga kini mencapai 52 hektar yang berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan banyaknya kejadian karhutla dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Padahal fase El Nino pada tahun ini masih dalam kategori rendah sampai moderat. Kendati sudah berjalan 10 bulan, kasus karhutla di tahun ini ternyata melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 4 hektar dengan 2 kasus. Catatan lonjakan ini turut menjadi atensi pemerintah setempat. Dari luasan karhutla tahun ini, 7 kecamatan terdampak, yakni Nipah Panjang, Geragai, Dendang, Rantau Rasau, Muara Sabak Barat, Bendahara Ulu, dan Sadu sebagai penyumbang luasan terbanyak dengan 5 kasus yang menghanguskan 20 hektar lebih lahan gambut. Terhadap hal tersebut, status siaga darurat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperpanjang hingga 1 bulan ke depan, dimulai dari tanggal 1 Oktober hingga 30 November mendatang. Hari ini kita di BPBD sudah merekap jumlah kasus itu ada 28 kasus. Tanggal hari ini dengan luasan itu 52 hektar. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, kemarau El Nino diperkirakan masih akan terjadi. Bulan November 2023 mendatang baru akan mulai memasuki musim penghujan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 1 unit rumah semi permanen yang dihuni nenek tua hangus terbakar di Kabupaten Kerinci pada Senin malam. 4 unit armada damkar dikerahkan dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Senin malam, 1 unit rumah semi permanen milik Nenek Rospatimah warga Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, ludes terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar dan merembet ke rumah lainnya. 4 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama 20 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan. Informasinya tadi sekitar jam 19.21 itu ada informasi dari Danpos dari Sungai Abu. Jadinya kebakaran dari rumah penduduk. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kemarau panjang berakibat pada menangkalnya air sungai Batanghari. Pihak Perumda Air Minum Batanghari mulai menyatakan status siaga pengaliran air bersih. Kondisi air sungai Batanghari saat ini semakin mengkhawatirkan akibat terjadi pendangkalan. Karena dampak dari fenomena ini dapat membuat ancaman terganggunya distribusi air bersih ke rumah pelanggan. Pihak Perumda Tirta Batanghari telah menyatakan siaga untuk terus memastikan proses pengaliran air dapat terus berjalan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Batanghari, Abu Bakar Sidik, mengatakan, petugas terus disiagakan untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap ketersediaan bahan baku air, dan apabila proses penyulitan air dari pompa intake tersendat, maka akan kembali dilakukan pengerukan. Untuk saat ini masih kondisinya bertahan. Nah, dalam situasi PDAM pun masih siaga. Sewaktu-waktu membutuhkan pengerukan ulang. Sejauh ini 15 cabang dan unit Perumda yang ada di Batanghari diklaim masih dapat mengaliri air ke rumah pelanggan, sehingga ketersediaan air bersih pun masih cukup aman. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jelang pemilu 2024, KPU Provinsi Jambi segera ganti logistik pemilu yang rusak.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon untuk menjaga keharmonisan di tahun politik dengan menjaga kedamaian. Diharapkan dapat mencegah terjadinya perpecahan antar masyarakat. Memasuki tahun politik, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Sejumlah tim pemenangan para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terus berupaya mengatur strategi agar dapat memikat hati masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengajak seluruh tim sukses agar menjaga keharmonisan. Hal ini dipastikan setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak ketiga pasangan calon presiden ini bertemu secara langsung dan menekankan kepada paslon tersebut untuk bertarung secara sehat, jujur, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi Presiden akan terus artinya memberikan pengertian supaya para kontestan itu bertarung secara fair, secara jujur, tidak membuat sesuatu yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk memberikan hak suara kepada pasangan calon yang dipilih dengan mendatangi TPS terdekat. Melalui hak suara tersebut diharapkan dapat memilih pemimpin terbaik untuk memajukan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk menjaga netralitas di semua tahapan pemilu serentak 2024 mendatang. Menjelang pemilihan umum pemilu serentak 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengimbau seluruh kepala desa dan aparat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk netral dan tidak ikut terlibat aktif, maupun menjadi tim sukses dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Mulyadi, mengatakan, meski saat ini tahapan kampanye belum dimulai dan para peserta pemilu belum ditetapkan sebagai calon tetap, namun pihaknya tetap memberikan himbauan serta mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya sebagai langkah pencegahan untuk menghindari adanya pelanggaran undang-undang di setiap tahapan pemilu. Sesuai dengan ini ya, kalau kepala desa ini kan netral ya, tidak memihak pada salah satu calon atau partai politik tertentu. Sehingga kita harapkan kepala desa, perangkat desa dan BPD juga netral dalam terlaksananya pemilu 2024 yang akan datang. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga mengajak seluruh kepala desa untuk selalu mengimbau masyarakat agar menjaga situasi wilayah masing-masing yang aman, tertib, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mendekati masa kampanye pemilu 2024, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengingatkan aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Jelang pemilu 2024, berbagai upaya antisipasi ataupun pencegahan terus dilakukan Pemkab Batanghari guna meminimalisir keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. Peran Bawaslu beserta masyarakat pun diharapkan pemerintah untuk dapat mengawasi secara ketat proses tahapan demi tahapan pemilu. Apabila ditemukan adanya tindakan oknum ASN yang ikut berkampanye, pihak Bawaslu diminta segera memproses pelanggaran tersebut dan melaporkan kepada pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada oknum yang melanggar, mulai dari teguran hingga pemberhentian, atau menyesuaikan dengan hasil rekomendasi yang disampaikan Bawaslu. Sanksi tentu akan kita lakukan sesuai prosedur yang berlaku. Tentu prosedur ini sekali lagi teman-teman Bawaslu nih yang lebih tahu nanti gimana bentuk-bentuk sanksi nanti. Bisa sampai pemecatan nggak Pak? Pasti, saya yakinkan pasti itu. Asal memang nanti begitu berat kesalahan yang dilakukan oknum itu. Pemkab juga mengimbau pada pemilu 2024, ASN benar-benar dapat profesional dengan menjaga netralitas sebagai abdi negara di dalam pemerintahan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, logistik pemilu 2024 tahap pertama sudah mulai didistribusikan ke kabupaten kota. KPU Provinsi Jambi meminta KPU Kabupaten Kota untuk segera melaporkan jika ada kekurangan dan kerusakan logistik. KPU Provinsi Jambi melakukan pengawasan secara ketat terhadap logistik pemilu serentak 2024 agar memenuhi standar spesifikasi.
Prosedur itu perlu dilakukan guna mengantisipasi adanya logistik pemilu yang tidak memenuhi standar atau dalam kondisi rusak saat didistribusikan. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, sudah ada 3 jenis logistik tahap pertama yang didistribusikan, yakni segel, bilik suara, dan kotak suara. Dari pendistribusian logistik ke KPU tingkat kabupaten kota, masih ditemukan logistik dalam keadaan rusak maupun kurang. Seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih kekurangan 10 bilik suara dan 5 bilik suara rusak serta 1 segel rusak. Kerusakan ini disinyalir terjadi pada saat pendistribusian ke masing-masing gudang penyimpanan. KPU Provinsi Jambi meminta KPU tingkat kabupaten kota untuk segera membuat laporan berita acara mengenai logistik yang kurang ataupun rusak. Nantinya KPU akan langsung menghubungi pihak penyedia logistik untuk ditindaklanjuti. Begitu sudah dapat datanya, kita akan segera surati penyedianya. Tidak sampai hamil berapa, mungkin bisa jadi bulan depan sudah bisa diganti. Karena kan mereka ini kan menyediakan ini kan produksi banyak ya, dan banyak provinsi yang diproduksi. Saya pikir stoknya banyak. Dia punya stok, kita tinggal nunggu aja nanti. Tapi memang menunggu semuanya tiba di situ kan, belum semua kabupaten tiba nih. Sudah semuanya tiba, kita kumpul laporannya, teman-teman KPU kabupaten melaporkan resmi kepada kita. Pengadaan kembali logistik yang rusak dan kurang akan segera dilakukan pada saat seluruh logistik tahap pertama sudah sampai di KPU tingkat kabupaten kota. KPU berharap pengadaan ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, jelang penetapan daftar calon tetap peserta pemilu legislatif 2024, KPUD Sarolangun memastikan proses pencermatan administrasi sudah sesuai dengan tahapan dan sudah dinyatakan final. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Sarolangun Divisi Hukum dan Pengawasan Riyandi Kurniawan mengatakan, saat ini finalisasi daftar calon tetap atau DCT peserta pemilu legislatif DPRD Sarolangun tahun 2024 sudah 95% rampung. Sebelum melakukan rapat pleno penetapan DCT, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan, dimulai dari tanggal 24 September, melakukan pencermatan rancangan DCT, kemudian penyusunan penetapan DCT yang diawali dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan, calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Selanjutnya, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap pergantian caleg di masa pencermatan DCT. Meski selama pencermatan DCT tidak ditemukan persoalan yang rumit, namun ada beberapa partai politik yang mengganti caleg karena memiliki riwayat penyakit maupun pergantian nomor urut caleg. Daftar calon tetap yang telah disusun akan dilakukan penetapan tanggal 3 November 2023. Selanjutnya akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal pimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023 di Kabupaten Kerinci. Adi Rozal mengajak kepada seluruh lapisan pemuda untuk bersatu dalam membangun bangsa. Bupati Kerinci Adi Rozal Senin pagi memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Adi Rozal mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda memberikan pelajaran kepada kaum muda khususnya di Kabupaten Kerinci tentang cara untuk menyikapi perbedaan, baik perbedaan sikap, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan, menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi ancaman terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Adi Rozal juga menjelaskan semangat kepemudaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dikembangkan, terutama dalam hal penguasaan dan penggunaan teknologi. Bupati Kerinci Adi Rozal mengajak kepada seluruh lapisan pemuda untuk bersatu dalam membangun Kerinci untuk mewujudkan Kerinci yang lebih baik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Masih dari Kerinci, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi upacara terakhir yang dipimpin oleh Adi Rozal sebagai Bupati Kerinci. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di lapangan perkantoran Bupati Kerinci pada Senin pagi menjadi upacara terakhir yang dipimpin oleh Adi Rozal selaku Bupati Kerinci. Pasalnya, pada 4 November mendatang, Adi Rozal dan Ami Taher akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Bupati Adi Rozal menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas loyalitas dan kerjasama seluruh ASN, lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci, serta semua pihak yang telah bekerja sama dan mengukir banyak prestasi di berbagai bidang. Adi Rozal berharap seluruh pimpinan OPD, ASN, dan honorer untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari Senin ini adalah apel terakhir. Senin besok lagi tidak bersama saudara di kantor ini. Apalagi Sumpah Pemuda setahun lagi. Kami telah mencoba. Kalau saya sendiri sudah 10 tahun memimpin Kerinci. Dengan Pak Almarhum Zainal pertama, kemudian dengan Pak Ami Taher. Ada beberapa hal yang telah dibangun di Kerinci ini. Ayo jaga baik-baik. Adi Rozal juga berpesan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga stabilitas politik di Kabupaten Kerinci dan bersikap netral baik saat pemilihan legislatif maupun pilkada di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Melepas 6 orang siswa Ad-Duha untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2023 di Jakarta, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto harapkan doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto melepas 6 orang siswa Kabupaten Bungo untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI tahun 2023 yang akan digelar di Jakarta tanggal 6 November 2023. Keenam siswa merupakan siswa SMP Ad-Duha Kecamatan Pelepat Ilir. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Bungo sangat mengapresiasi prestasi yang diikuti 6 siswa SMP Ad-Duha dari Kecamatan Pelepat Ilir yang secara langsung mewakili Kabupaten Bungo serta Provinsi Jambi di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di Jakarta nanti. Mohon dukungan semua pihak, terutama orang tua, guru, dan masyarakat Kabupaten Bungo agar para siswa memberikan hasil terbaik dan bisa masuk final. SMBT Ad-Duha Kecamatan Pelepat Ilir yang sudah terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi untuk ikut dalam kegiatan OPSI Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang insya Allah dilaksanakan Jakarta tanggal 6 besok. Tentu ini sangat luar biasa buat sekolah yang bersangkutan karena terpilih menjadi salah satu dari 100 karya ilmiah yang akan diujikan juga akan dipresentasikan di depan para juri di Jakarta. Jadi kita berharap mudah-mudahan mereka semua dengan persiapan yang baik akan meraih prestasi yang optimal. Dan juga kepada pihak sekolah juga guru kami sampaikan terima kasih karena hari ini berarti kegiatan ekstranya juga berjalan dengan baik. Sebelumnya, 6 siswa dibagi 2 kelompok untuk mempresentasikan penemuan penelitian mereka di hadapan Wakil Bupati serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bungo. Pertama yakni inovasi pemanfaatan limbah pelepas sawit sebagai kayu sintetik. Yang kedua, orang-orang sawah modern sebagai solusi untuk pengusir hama burung yang hemat biaya. Opsi tersebut merupakan kegiatan besutan Kemendikbudristek dengan tujuan menumbuhkan karakter ilmiah serta mengembangkan kemerdekaan berpikir siswa untuk belajar meneliti. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna menyukseskan pemilihan umum 2024, penjabat Bupati Merangin Mukti Said meminta ASN jajaran Pemkab Merangin untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Penjabat Bupati Merangin Mukti mengatakan bahwa netralitas aparatur sipil negara atau ASN dinilai isu yang paling dominan setiap ajang pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu, ASN di jajaran Pemkab Merangin diminta tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis. ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi bahkan pemecatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan ASN harus patuh pada asas netralitas.
ASN diatur untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Karena kita ini sudah tahapannya sudah dari jauh, sudah mulai, ini dekat lagi ya menghadapi pemilu, kemudian pemilu kada, ya pileg. Nah, saya tegaskan kepada seluruh ASN, jaga betul netralitas PNS, jangan sampai masuk ke dalam ranah politik praktis, karena aturannya sudah jelas ya, bahwa pegawai negeri sipil itu ASN tidak boleh berpolitik. Muhti berharap agar proses pemilu 2024 di bumi Tali Undang Tambang Teliti berjalan lancar. Muhti juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan beradab. Ramadan Cerpitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, PDRB Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,86% pada triwulan 2 tahun 2023. Melambat dibandingkan triwulan 1 tahun 2023 yang tercatat tumbuh 5,0%. Melambatnya kinerja PDRB ini dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Pada triwulan kedua tahun 2023, PDRB Provinsi Jambi tercatat tumbuh sebesar 4,86%. Melambat dibandingkan triwulan 1 tahun 2023 yang tercatat tumbuh 5,0%. Melambatnya kinerja PDRB Provinsi Jambi dipengaruhi perlambatan ekonomi global yang menahan permintaan komoditas unggulan, serta belum kembali pulihnya kinerja dua lapangan usaha utama. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, dalam Forum Ekonomi dan Bisnis Jambi. Dengan mengundang sejumlah pimpinan lembaga dan instansi, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi dan para akademisi, pimpinan perbankan, dan sejumlah rekan media di wilayah Provinsi Jambi termasuk TVRI Jambi. Selain memaparkan perkembangan kinerja perekonomian Jambi, Hermanto juga memaparkan terkait dengan perkembangan inflasi gabungan Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Kemudian penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perkembangan keuangan daerah, outlook perekonomian 2023 dan 2024, dan terakhir terkait perkembangan keekonomi syariah. Salah satu yang kita lakukan untuk berkolaborasi ya dengan KDIKS, dengan ISEI dan juga dengan MES ya. Jadi Bank Indonesia kan memang selalu menjalin sinergi dengan banyak pihak ya. Kali ini dengan para pelaku ini ekonomi syariah, para akademisi. Kenapa kita ajak? Karena untuk biar kita semuanya memberikan pemikiran ya, memberikan masukan pada pemerintah untuk mengembangkan ekonomi Jambi itu seperti apa, khususnya ekonomi syariah, karena kita melihat ekonomi syariah itu kan memang jadi salah satu sumber pertumbuhan yang harus kita terus kembangkan ya, karena kita kalau mayoritas muslim ya, masyarakat yang muslim tapi kita nggak menggunakan ekonomi syariah juga kayaknya kan kurang afdol ya bahasanya gitu ya, kurang afdol. Dan ini juga terkait dengan bulan Oktober yang sebagai bulan ekonomi syariah. Melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya pemerintah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah. Karena ada potensi ekonomi syariah global dan pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah global yang menjadi peluang besar bagi Provinsi Jambi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia buka penyelenggaraan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, saudara, Anda kembali bergabung dalam segmen Jurnal STQH ke-27. Kita awali dengan informasi ditujukan sebagai wadah syiar agama. STQH ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi resmi dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada Senin 30 Oktober malam. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin resmi membuka seleksi tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi pada Senin 30 Oktober malam. Pembukaan STQH yang diselenggarakan di arena utama Haji Abdurrahman Sayuti itu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Presiden dan diikuti oleh Menteri Agama serta para gubernur yang hadir.
Wapres mengatakan, Al-Quran dan hadis harus menjadi pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Wapres meminta generasi muda Muslim Indonesia terus membaca dan mengamalkan Al-Quran maupun hadis di tengah tantangan modernisasi. Wapres optimis penyelenggaraan STQH dan MTQ mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama dan membumikan Al-Quran sesuai target pemerintah menjadi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Al-Quran dan hadis adalah merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dinyatakan oleh beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengaku bahagia dan terhormat Provinsi Jambi mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan STQH Nasional ke-27. Pemerintah bersama seluruh pihak terkait akan berusaha memberikan penyambutan dan pelayanan terbaik agar tamu maupun kafilah merasa senang dan tenang berada di negeri Melayu Jambi. Kami sadari bahwa di tengah kesibukan beliau dalam rangka mengurus negeri ini, alhamdulillah beliau masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka STQ malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua, beliau Allah berikan kesehatan dan istiqomah dalam rangka mengabdi untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengatakan, pelaksanaan STQH merupakan kegiatan yang penting dalam memadukan semangat keagamaan maupun kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran dan hadis. Memperdomani rencana pembangunan jangka panjang nasional yakni Indonesia Emas pada 2045. Tahun ini berjalan dengan aman dan sukses. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam kurun 20 tahun ke depan, kita akan memulai era baru rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 dengan tagline Indonesia Emas 2045. Kita adalah bagian dari langkah besar menuju cita-cita tersebut. Pembukaan seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi diawali dengan parade defile kafilah STQH dari 34 provinsi dan ditutup dengan pertunjukan tarian massal yang telah disiapkan. Randy Arta, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka seminar Al-Quran STQH ke-27 di Provinsi Jambi. Wagub berharap peserta dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kegiatan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 di Provinsi Jambi dimulai dengan kegiatan seminar Al-Quran di Abadi Convention Center Selasa pagi. Kegiatan ini diikuti oleh 215 orang tenaga pendidik dan kafilah peserta STQH. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Abdullah Sani berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai isi dan silsilah ulama pembaca Al-Quran di Indonesia. Wagub berpesan melalui kegiatan ini para peserta terus meningkatkan kecintaannya terhadap Al-Quran dan mengajarkannya kepada umat Islam. Seminar Al-Quran diisi langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, yang juga mantan Wakil Menteri Agama era Presiden SBY. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ajang perlombaan cabang Musabaqoh Hadis STQH Nasional ke-27 diikuti 100 kafilah putra dan 100 kafilah putri dari berbagai provinsi di Indonesia. Cabang lomba Musabaqoh Hadis Nabi dalam perhelatan STQH Nasional ke-27 diikuti 100 kafilah putra dan 100 kafilah putri dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah seorang pelatih Musabaqoh Hadis dari Provinsi Jambi, Muhammad Yusuf, mengatakan telah mempersiapkan secara mental maupun kemampuan para kafilah sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jambi dalam ajang STQH Nasional ke-27. Kita dari Provinsi Jambi untuk lomba di cabang hadis Nabi SAW, baik yang pada cabang 100 hadis dengan sanad dan juga 500 hadis tanpa sanad. Kita optimis insya Allah dengan persiapan kita yang telah didukung oleh pemerintah daerah kita, Bapak Gubernur khususnya. Kafilah Provinsi Jambi Zulfikar Ali Akbar mengatakan telah mempersiapkan diri dengan matang dan meminta doa masyarakat Jambi agar dapat memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jambi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Ali Akbar, peserta Hifzil 100 hadis dengan sanad putra. Insya Allah saya akan mewakili Provinsi Jambi pada STQH Nasional tahun 2023 yang ke-27 di Provinsi Jambi. Sementara itu, kafilah dari Sumatera Utara Erdiansyah mengatakan, juga sangat antusias mengikuti perhelatan STQH dan akan memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumatera Utara. Saya dalam menghadapi STQHN ini sebelumnya itu mengikuti banyak training center yang dimana itu kami latihan di sana. Cabang lomba ini terbagi dua sesi. Sesi pertama hafalan 100 hadis yang diikuti 14 orang dan sesi kedua hafalan 500 hadis yang diikuti 12 kafilah. Penilaian perlombaan cabang musabaqah hadis meliputi kriteria tajwid tahfiz dan fasonah. Ella Susanti, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Perhelatan Akbar Seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 turut dimeriahkan dengan pameran dan bazar dari berbagai provinsi di Indonesia. STQH Nasional ke-27 yang digelar di Provinsi Jambi menjadi momen yang ditunggu-tunggu semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang. Perhelatan STQH yang digelar di lapangan XMTQ Provinsi Jambi dimeriahkan dengan pameran dan bazar dari berbagai provinsi di Indonesia. Dibukanya pameran dan bazar ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI, Eni Retno Yakut. Kegiatan ini tidak hanya sebagai kontes keahlian dan membaca hadis saja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan juga solidaritas sosial dalam masyarakat. Event Akbar ini adalah momentum untuk merayakan dan mempromosikan pesan suci yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Event ini menjadi wadah bagi para pencinta Al-Quran hadis dan seluruh masyarakat untuk bersatu dalam cinta Al-Quran dan hadis sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bazar atau pameran yang diadakan sehubungan dengan adanya STQH Nasional 2023 ini pastinya besar harapan kami bisa membawa implikasi yang baik serta amplifikasi yang baik terhadap upaya atau usaha UMKM terutama di Provinsi Jambi. Pameran dan bazar ini juga sebagai ajang memperkenalkan dan mempromosikan produk UMKM di Provinsi Jambi. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Selain cabai merah dan rawit, kenaikan harga juga terjadi pada cabai setan. Tingginya harga cabai di Pasar Sengeti Muaro Jambi sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Sejumlah harga bahan komoditi pangan seperti cabai mengalami kenaikan di Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi. Cabai merah dan rawit tembus Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual di harga Rp35.000 per kilogram. Cabai setan atau cabai lombok dijual Rp80.000 per kilogram dari harga semula hanya Rp60.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak Kamis lalu. Tingginya harga cabai tersebut diduga karena petani cabai di Pulau Jawa yang gagal panen, sehingga ketersediaan cabai di Pasar Sengeti menipis. Hari ini naik? Sudah mulai hari Kamis. Hari Kamis kemarin naik ya? Malam Kamis. Untuk pembeli kita Bu, gimana kalau di saat cabai harganya? Kaget lah. Tapi keseluruhan orang tuh jualnya mahal. Jadi orang beli dikit-dikit ya, ya? Dikit, 1 on, harus serampak. Jarang orang beli setengah kilo kiri. Oh. Kenaikan harga komoditas cabai ini mulai dirasakan sejumlah warga di Muaro Jambi. Beberapa pelanggan mengantisipasi kenaikan harga cabai dengan mengurangi jumlah pembelian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, setelah hampir 2 tahun kosong, pasar buah yang berlokasi di bekas Terminal Kuala Tungkal mulai ditempati pedagang. Lokasi pasar yang awalnya hanya diperuntukkan bagi pedagang buah, kini diisi oleh sejumlah pedagang jenis lain, seperti pedagang pakaian, makanan, dan konter HP. Sejak 3 bulan terakhir, pasar buah di Terminal Kota Kuala Tungkal yang sebelumnya ditinggalkan pedagang mulai terisi kembali. Pasar buah yang dibangun 2 lantai awalnya diperuntukkan bagi pedagang buah. Namun karena bangunan pasar buah terkesan tidak sesuai keinginan pedagang, maka hampir 2 tahun terakhir ini kondisi pasar terbengkalai tanpa penghuni.
Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjab Barat Marhali mengatakan, sejak 3 bulan sejumlah kios di Pasar Buah mulai terisi. Pedagang yang menempati kios Pasar Buah Terminal Kota dikenakan retribusi Rp4.000 hingga Rp6.000 per lapak. Disperindak berharap pedagang turut menjaga aset yang ada di Pasar Buah. Untuk food corner yang ada di wilayah pasar, berharap pedagang turut menjaga aset yang ada di Pasar Buah. Untuk food corner yang ada di wilayah pasar, selama ini kan kita melihat tidak ada penghuni ya. Sebenarnya ada penghuninya di situ. Cuman karena ibarat Pasar Buah itu tidak begitu laris kata yang si pedagang, makanya dia mencari tempat yang lain. Salah seorang staf Dinas Perhubungan di Terminal Pasar Kota mengatakan, sejak mulai terisi sejumlah kios di lapak Pasar Buah, aktivitas sedikit ramai dan mewarnai Terminal Kota. Sebab Pasar Buah juga terdapat sebuah terminal kecil khusus angkutan antar kota antar desa. Penyewa kios lapak yang mengisi lokasi pasar sejak 3 bulan terakhir tidak dikhususkan bagi pedagang buah, tetapi bervariasi seperti pedagang makanan, pakaian, dan konter handphone. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.